Lalu kita lanjut kuasa ke pengadilan. Nah, kuasa ke pengadilan ini Bapak Ibu, itu sebenarnya ada 3 jenisnya, macamnya. Yang pertama itu kuasa lisan. Khusus juga dia, tapi lisan. Ini zaman lama dulu ya. Misalnya datang nih prinsipal ke pengadilan, saya mau menggugat si A dan mau minta diwakili. Lalu saya bawa bapak nih kan, sudah advokat ya, misalnya gitu ya. Ini yang saya tunjuk jadi kuasa saya. Nggak ada surat kuasa, nggak ada apa-apa. Itu di depan panitera, dicatat gugatan saya diwakili oleh orang lain, dicatat oleh panitera. Itu bisa kemudian yang menerima kuasa dari saya secara lisan itu bisa mewakili. Jadi bukan saya lagi yang bersidang di pengadilan. Itu kuasa lisan. Ya. Yang kedua, penunjukan. Penunjukan ini maksudnya di dalam gugatan yang dibuat oleh prinsipal itu dicantumkan ya, untuk menghadiri proses persidangan perkara ini saya diwakili oleh Siano. Dalam gugatan itu disebutkan siapa yang menerima kuasa. Maka yang kemudian hadir dalam persidangan itu nantinya adalah yang ditunjuk dalam gugatan itu. Itu kuasa penunjukan. Yang ketiga, dengan surat kuasa khusus. Nah, itulah yang harus benar-benar dikuasai dan matang pemahamannya. Kenapa? Kenapa surat kuasa khusus ini penting? Penting bukan hanya dalam rangka menjalankan profesi sebagai advokat, tapi dalam rangka ikut ujian profesi advokat. Nah, ini bagian yang paling penting nih untuk materi ini. Ya. Ada soal esai nanti membuat surat kuasa dan surat gugatan. Jadi kalau tidak duduk, bagaimana membuat surat kuasa khusus ke pengadilan? Nah, alamat tidak lulus, gitu kan? Ya, nah jadi untuk bagian ini tidak boleh ada yang tidur. Tapi memang nggak tidur ya dari tadi ya. Serius ini berarti. Jadi untuk mewakili prinsipal ke pengadilan itu, ya, itu dengan surat kuasa khusus, ya, dengan surat kuasa khusus. Kita lihat ada hal-hal wajib yang harus diperhatikan, yang harus dimuat dalam surat kuasa khusus itu. Yang pertama, identitas dan kedudukan para pihak. Para pihak ini siapa? Siapa para pihaknya? Pihak pemberi dan penerima. Ya, itu harus jelas identitasnya. Kemudian kedudukannya. Kedudukan ini maksudnya kapasitasnya sebagai apa? Misalnya yang memberi kuasa itu sebuah perusahaan. Siapa yang bisa memberikan kuasa? Ya, tidak semuanya kan? Jadi yang bisa mewakili perusahaan itulah yang memiliki kapasitas untuk memberi kuasa. Jadi identitas pemberi kuasanya disebutkan kalau dia perusahaan, badan hukum, disebutkan jabatannya, ya. Kemudian nama badan atau perusahaan yang memberikan kuasa itu. Kemudian kalau yang menerima, ya, kalau ini untuk mewakili ke pengadilan berarti dia harus advokat. Jadi kalau belum advokat nggak bisa ke pengadilan. Dan itu saya alami waktu di LBH dulu, karena semangatnya menangani kasus, ada satu yang belum advokat. Dan itu diketahui oleh pengacara lawan. Lalu dalam jawabannya dieksepsi. Ini surat kuasanya tidak sah. Karena ada yang belum jadi advokat. Kalau surat kuasanya tidak sah, gugatannya jadi tidak sah. Akhirnya NO. Gugatan kami itu NO. Jadi walaupun kayak gini nih narasumber bisa NO juga gugatannya. Apalagi yang ikut PKPA sekarang misalnya. Nah, jadi memang ini panitia pandai dia mencari narasumber yang punya pengalaman buruk yang disuruh jadi narasumber supaya bisa bercerita kan gimana pengalaman yang dilalui selama menjadi advokat. Dan kemudian disebutkan kuasa itu memang untuk menghadap di muka pengadilan. Ya, khususnya itu menghadap ke muka pengadilan, kemudian menyebutkan kompetensi relatif pengadilannya.
Coba kalau kompetensi relatif yang harus disebutkan, kira-kira yang kita tulis apa? Ada nggak yang bisa jawab? Yang bisa jawab boleh pulang. Kalau sudah selesai waktunya. Kompetensi relatif, apa yang harus kita tuliskan? Ya, silakan. Misalnya, benar, ya, itu relatif. Jadi menyebutkan bukan hanya pengadilan negeri saja, tapi harus disebutkan nih pengadilan negeri mana. Itu kompetensi relatif. Bagaimana yang absolut tidak perlu lagi. Karena kalau sudah pengadilan negeri Padang berarti yang absolutnya sudah tercover dia. Karena sudah menyebutkan pengadilan negerinya. Nah, ini harus disebut secara eksplisit dalam kuasa. Kemudian pokok dan objek sengketa. Jadi nanti biasanya ada apa ya? Apa sih posisi kasus atau untuk ketika ada soal membuat surat kuasa itu? Posisi kasus ya atau lembar kasus. Nah, tentukan tuh dipastikan ya. Pokok dan objek sengketanya apa? Biasanya hanya dua, Bapak Ibu. Kalau nggak PMH, perbuatan melawan hukum, atau wan prestasi. Nah, itu harus bisa ditentukan tuh sebelum membuat surat kuasa. Jangan sekali-sekali digabungkan dua pokok sengketa itu. Nggak boleh. Ya. Itu bisa 0 nilainya. Surat kuasa itu kalau dimasukkan wan prestasi ya, melawan hukum juga. Ya. Lalu nanti disebutkan apa objeknya. Ya, kalau misalnya melawan hukum objeknya tanah, disebutkan tanahnya di mana, luasnya berapa, itu dibunyikan dalam surat kuasa. Lalu cantumkan tanggalnya. Nah, tanggal ini penting juga loh. Kenapa penting? Kadang ada tanggal surat kuasa itu yang belakangan dari gugatan. Ya, saking tergesa-gesanya kita menyiapkan dokumen gugatan dan surat kuasa, lupa kita. Surat kuasanya belakangan dari gugatan. Itu juga berbahaya. Berarti gugatannya dibuat sebelum ada surat kuasa. Lalu yang mengajukan itu siapa? Nah, berarti bukan kuasanya. Jadi tidak ada kapasitas dia untuk mewakili. Jadi penting untuk memastikan tanggal pemberian kuasa itu lebih dahulu dari paling tidak sama waktunya dengan gugatan. Nanti kan ada tuh soal juga membuat surat gugatan kan, itu pastikan itu tanggal 2 dokumen itu lebih dahulu surat kuasanya. Kemudian ditandatangani. Tanda tangan ini bukan hanya dalam kenyataan, tapi dalam membuat dalam ikut ujian, tanda tangan itu surat kuasa yang Bapak Ibu buat. Pura-puranya, kan? Pemberi kuasa tanda tangan, pemberi penerima tanda tangan. Lalu tempeli meterai. Berapa meterainya? 10.000, kalau dulu 6.000, sekarang 10.000. Tulis di surat kuasa yang kita buat itu, kasih kotak meterai Rp10.000 ya. Nah, itu insya Allah lulus untuk surat kuasa. Lalu ada pilihan, beberapa pilihan dalam surat kuasa. Yang kalau yang tadi kan wajib, itu wajib dicantumkan. Kalau yang pilihan itu bisa tadi misalnya substitusi, lalu ada hak menahan, dan ada pula bentuknya bisa akta otentik, bisa juga tadi bawa tangan. Boleh pilih salah satu. Yang penting bukan akta, apa satu lagi? Akta sepihak. Kalau akta sepihak berarti hanya salah satu yang tanda tangan. Ya. Tapi kalau akta di bawah tangan itu 2, pemberi dan penerima. Jadi nggak harus ke notaris.